Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kapiwanur dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ekosistem. Di sini saya mengambil judul komponen abiotik dan biotik. Tugas biologi dari Bu Sukatmia. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup atau benda-benda mati. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Secara terperinci, komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia yang memengaruhi kehidupan organisme dalam suatu ekosistem. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Setiap komponen biotik berinteraksi dengan komponen biotik lainnya untuk memenuhi keperluan hidupnya, terutama berkaitan erat dengan makanan dan tempat tinggal. Komponen abiotik yang pertama adalah air. Air terdiri atas molekul-molekul H2O. Dalam kehidupan, air sangat diperlukan oleh makhluk hidup karena sebagian besar tubuhnya mengandung air. Air dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme. Bagi tumbuhan, air diperlukan dalam pertumbuhan, perkecambahan, dan penyebaran biji. Bagi hewan dan manusia, air diperlukan untuk minum dan sarana hidup lain, seperti transportasi bagi manusia, serta merupakan tempat hidup bagi ikan. Meskipun demikian, kebutuhan organisme akan air tidaklah sama antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan ketersediaan air di suatu daerah. Tidak sama antara daerah satu dengan yang lainnya. Hal ini akan memengaruhi cara hidup organisme yang ada di daerah-daerah tersebut. Misalnya, hewan yang hidup di daerah gurun akan memiliki kapasitas penggunaan air yang relatif sedikit sebagai penyesuaian terhadap lingkungan hidupnya yang kekurangan air. Yang kedua, udara. Udara terdiri atas berbagai gas antara lain nitrogen 78,09%, oksigen 20,93%, dan karbon dioksida 0,03%. Nitrogen diperlukan makhluk hidup untuk membentuk protein. Oksigen digunakan makhluk hidup untuk bernapas, dan karbon dioksida digunakan tumbuhan untuk melangsungkan proses fotosintesis. Yang ketiga, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Cahaya sangat diperlukan bagi semua tumbuhan hijau dan bakteri fotosintetik untuk melangsungkan proses fotosintesis. Dari proses fotosintesis, bukan karbohidrat yang merupakan sumber energi bagi tumbuhan itu sendiri, hewan maupun manusia. Selain itu, dari proses fotosintesis akan dihasilkan oksigen sangat diperlukan untuk pernapasan makhluk hidup. Penyebaran cahaya matahari di bumi tidak merata, sehingga organisme harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang intensitas cahayanya berbeda. Yang keempat, kelembapan. Kelembapan udara berarti kandungan uap air di udara. Kelembapan udara dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari yang diterima dan kadar uap air di udara. Kelembapan udara memengaruhi kecepatan penguapan air dari permukaan tubuh organisme. Dengan demikian, kelembapan udara sangat menentukan kemampuan organisme dalam bertahan dari kekeringan. Tingkat kelembapan yang diperlukan setiap makhluk hidup berbeda-beda. Misalnya, jamur dan cacing memerlukan tempat yang sangat lembab. Yang kelima, suhu. Tinggi rendahnya suhu udara sangat ditentukan oleh intensitas cahaya matahari yang diterima. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari yang diterima, maka suhu udaranya akan semakin meningkat. Setiap makhluk hidup memiliki batas minimal, optimal, dan maksimal terhadap suhu tertentu. Suhu memengaruhi proses biokimia dalam organisme. Hal ini karena reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup memerlukan enzim, dan enzim dapat bekerja secara optimal dalam kisaran suhu tertentu. Suhu juga dapat memengaruhi perkembangbiakan organisme tertentu. Misalnya, beberapa jenis burung bermigrasi ke tempat yang memiliki suhu sesuai untuk berkembang biak.
Yang keenam, angin. Angin berperan penting terutama bagi tumbuhan, yaitu untuk membantu penyerbukan serta penyebaran biji dan spora. Yang ketujuh, tanah. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup berbagai jenis organisme. Tanah berasal dari pelapukan batuan. Jenis tanah yang berbeda memiliki sifat, tekstur, dan kandungan mineral yang berbeda pula. Akibatnya, organisme yang hidup di dalamnya juga berbeda. Tanah yang mengandung banyak unsur hara sangat diperlukan oleh organisme untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedelapan, topografi. Topografi adalah letak suatu tempat dipandang dari ketinggian di atas permukaan air laut, atau dipandang dari garis bujur dan garis lintang. Topografi yang berbeda mengakibatkan perbedaan penerimaan intensitas cahaya, kelembapan, tekanan udara, dan suhu udara. Oleh karena itu, topografi mempunyai pengaruh yang besar terhadap distribusi makhluk hidup, terutama tumbuhan. Yang kesembilan, iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata di suatu tempat yang luas dalam waktu yang lama, sekitar 30 tahun. Yang terbentuk oleh interaksi berbagai komponen abiotik seperti kelembapan udara, suhu, curah hujan, dan cahaya matahari. Iklim mempunyai hubungan erat dengan komunitas tumbuhan dan kesuburan tanah. Di daerah yang beriklim tropis, Indonesia memiliki hutan yang lebat dan kaya akan keanekaragaman hayati yang disebut hutan hujan tropis. Sedangkan di daerah subtropis tidak dijumpai adanya hutan hujan tropis. Yang terakhir, pH. pH biasa digunakan untuk menggambarkan derajat keasaman atau kebasahan suatu tanah atau air. Derajat keasaman juga berpengaruh terhadap makhluk hidup. Biasanya makhluk hidup memerlukan lingkungan yang memiliki pH netral. Makhluk hidup tidak dapat hidup di lingkungan yang terlalu asam atau basa. Misalnya, tanah di Kalimantan yang umumnya bersifat asam memiliki keanekaragaman yang rendah dibandingkan dengan di daerah lain yang tanahnya netral. Yang pertama, produsen. Semua produsen dapat menyintesis makanannya sendiri, sehingga disebut organisme autotrof. Produsen menyintesis sendiri senyawa organik dari bahan anorganik dengan bantuan energi matahari melalui proses fotosintesis. Produsen merupakan sumber energi utama bagi organisme lain. Jadi, kelangsungan hidup organisme lain sangat tergantung pada produsen. Organisme yang tergolong produsen yaitu organisme yang memiliki klorofil seperti tumbuhan. Yang kedua ada konsumen. Semua organisme yang termasuk konsumen tidak dapat menyintesis makanannya sendiri atau heterotrof. Konsumen mencerna atau menelan seluruh atau sebagian organisme lain untuk memperoleh bahan organik. Kelompok ini meliputi hewan dan manusia. Berdasarkan jenis makanannya, organisme yang berperan sebagai konsumen dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Hewan karnivora yaitu hewan yang pemakan daging, misal harimau. Lalu ada hewan herbivora yaitu pemakan tumbuhan, misal kambing. Lalu yang terakhir ada hewan omnivora atau pemakan tumbuhan dan daging. Itu misal ayam, tikus, dan manusia. Lalu konsumen ini dapat dibedakan menjadi 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah konsumen primer, merupakan konsumen yang memakan tumbuhan secara langsung. Lalu ada konsumen tingkat kedua atau konsumen sekunder, merupakan konsumen yang memakan tingkat pertama. Lalu ada konsumen tingkat ketiga atau konsumen tersier, merupakan konsumen yang memakan konsumen tingkat kedua. Lalu yang terakhir ada konsumen tingkat keempat atau konsumen puncak. Yang ketiga ada dekomposer. Dekomposer atau pengurai merupakan organisme yang mampu merombak sisa produk organisme atau organisme yang sudah mati atau yang sering kita sebut dengan bangkai organisme.
menggunakan enzim pencernaan yang dimilikinya. Dekomposer menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepaskan zat-zat anorganik sederhana yang akan digunakan kembali oleh produsen. Organisme yang termasuk dekomposer yaitu bakteri dan jamur. Di sini di videonya saya ambil contoh jamur. Dan yang keempat ada detritivore. Detritivore merupakan organisme yang memakan serpihan-serpihan organik atau detritus. Detritus merupakan hancuran jaringan makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Contoh organisme yang berperan sebagai detritivore yaitu siput, beruang, cacing tanah, dan kutu kayu. Di video ini saya mengambil contoh cacing tanah. Jadi makhluk hidup penyusun ekosistem yang pertama adalah individu. Individu merupakan satuan fungsional terkecil penyusun ekosistem yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi individu merupakan makhluk hidup tunggal. Misalnya, sebatang tanaman pepaya yang ada di video. Yang kedua ada populasi. Populasi berarti sekelompok individu sejenis yang menempati suatu daerah pada waktu tertentu. Makhluk hidup yang sejenis merupakan dua atau lebih makhluk hidup yang mempunyai persamaan bentuk tubuh, dapat melakukan perkawinan, dan mampu menghasilkan keturunan yang fertil. Sebagai contoh populasi yang ada di video yaitu orangutan. Yang ketiga, komunitas. Antara berbagai populasi hewan dan tumbuhan yang terdapat di suatu tempat, terjadi saling ketergantungan. Berbagai jenis makhluk hidup yang terdapat pada suatu daerah sama dan saling berinteraksi akan membentuk suatu komunitas. Populasi dominan yang terdapat dalam suatu komunitas akan menentukan sifat komunitas tersebut. Sebagai contoh ada di satu video ini yaitu komunitas di sabana. Yang keempat, ekosistem. Ekosistem merupakan kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang membentuk hubungan timbal balik. Jadi, ekosistem meliputi semua komponen biotik dan abiotik. Setiap lingkungan memiliki ekosistem yang berbeda. Komunitas yang dipengaruhi oleh lingkungan abiotik yang spesifik menghasilkan ekosistem yang spesifik pula. Di gambar ini adalah contoh dari ekosistem air laut. Yang kelima, bioma. Bioma adalah ekosistem besar yang meliputi suatu daerah yang luas dan memiliki flora dan fauna khas. Bioma merupakan ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Bioma memiliki ciri khas berupa vegetasi tertentu yang dominan pada suatu wilayah yang dipengaruhi oleh kondisi iklim regionalnya. Oleh karena itu, perbedaan antar bioma tampak jelas dari vegetasi yang tumbuh di dalamnya. Macam-macam bioma antara lain bioma padang rumput, bioma hutan, bioma hujan tropis, bioma tundra, bioma taiga, bioma hutan gua. Dan di sini dapat kita lihat bahwa adalah contoh video pada bioma taiga. Dan yang terakhir adalah biosfer. Biosfer merupakan bagian terluar bumi yang mencangkup udara, daratan, dan air yang memungkinkan berlangsungnya proses kehidupan. Dalam pengertian luas, biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer, bebatuan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara bumi. Jadi seluruh ekosistem di bumi disebut biosfer. Contoh yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme terjadi jika dua spesies hidup bersama dan saling menguntungkan satu sama lain. Sebagai contoh, interaksi antara yang ada di video ini kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu diuntungkan karena memperoleh makanan berupa nektar atau sari-sari bunga yang telah dihisapnya. Dan juga
Bunga mendapat keuntungan karena kupu-kupu membantu proses penyerbukan. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme terjadi jika dua spesies hidup bersama. Satu spesies diuntungkan, sedangkan spesies yang lain tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Sebagai contoh, interaksi antara ikan remora dengan ikan hiu yang ada di video ini. Ikan remora memperoleh keuntungan karena mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugi. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme terjadi jika dua spesies hidup bersama. Satu spesies diuntungkan dan satu spesies yang lain dirugikan. Organisme yang diuntungkan disebut parasit, sedangkan organisme yang dirugikan disebut inang. Parasit dapat dibedakan menjadi endoparasit dan ektoparasit. Endoparasit yaitu organisme yang hidup di dalam jaringan atau tubuh inangnya. Ektoparasit yaitu parasit yang hidup di permukaan tubuh inangnya. Dan di sini adalah contoh simbiosis parasitisme pada nyamuk dan tubuh manusia. Yang keempat, simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme terjadi pada dua organisme berbeda spesies yang saling berinteraksi. Satu spesies dirugikan, sedangkan spesies yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Sebagai contoh, pohon pinus. Pohon pinus mengeluarkan zat alilopati yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan pada tumbuhan atau pohon yang ada di sekitarnya. Jadinya, pohon pinus ini dapat mendominasi kawasannya. Selanjutnya ada interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. Yang pertama, keberadaan tumbuhan sangat memengaruhi kondisi tanah. Akar tumbuhan-tumbuhan dapat mencegah hanyutnya lapisan humus di permukaan tanah. Selain itu, daun-daun tumbuhan yang gugur dapat membusuk dan bercampur dengan tanah, bentuk humus. Dengan demikian, kesuburan tanah akan selalu terjaga. Yang kedua, ada kandungan air sangat memengaruhi kehidupan tumbuhan-tumbuhan. Air sangat berguna bagi makhluk hidup. Tumbuhan sangat memerlukan air, misalnya untuk bahan baku fotosintesis. Akar tumbuhan menembus ke dalam tanah untuk menyerap air dan zat-zat hara. Jika tanah mengandung cukup banyak air, tumbuhan akan tumbuh subur. Sebaliknya juga, jika kekurangan air, maka tumbuhan akan sulit atau sukar untuk tumbuh di situ. Lalu kita masuk ke interaksi antar komponen biotik. Yang pertama ada kompetisi. Kompetisi merupakan jenis interaksi antar organisme yang saling bersaing untuk bertahan hidup. Misalnya bersaing dalam mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan, dan lainnya. Lalu yang kedua ada predasi. Predasi merupakan jenis interaksi makan dan dimakan. Suatu spesies memangsa spesies yang lain. Misalnya, kucing memakan tikus. Organisme yang memakan disebut predator, sedangkan organisme yang dimakan disebut mangsa atau korban.